Halo Beautypreneur, kembali lagi sama saya Rafael Michael. Hari ini kita akan nge-review sebuah produk sunscreen yang katanya produk ini tuh bisa mencerahkan dan bikin kulit glowing seketika. Produk ini juga nggak lengket dan tahan lama. Terus produk ini katanya bagus banget loh. Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rafael Michael. Saya beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke Beautypreneur, hari ini kita akan bahas lagi hal seputar skincare dan bisnis dari sudut pandangnya pabrik kosmetik. Nah, di hari ini kita akan masuk ke segmennya skincare. Kita akan bahas nge-review produk-produk skincare. Yang skincare apa sih yang mau dibahas? Hari ini kita mau bahas tentang skincare yang ada di depan saya nih, yaitu Kalisa, dari Kalisa Skincare Essential Brightening UV Skin Oasis dari Kalisa Skincare tadi ya. Jadi Kalisa Sunscreen ini emang katanya tuh sebuah jenis skincare hybrid yang katanya bagus banget untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu nih, hybrid sunscreen itu apa? Ya karena itu emang bahasa yang cukup baru lah di kalangan kita dari sisi beauty ini ya. Jadi hybrid sunscreen ini merupakan gabungan dari physical dan chemical sunscreen. Nah terus ini susah nih bagi kita nih yang emang suka dunia beauty tapi baru tahu nih istilah-istilah ini, ada hybrid, ada physical sunscreen, ada chemical sunscreen, apa sih itu gitu. Jadi dari physical sunscreen itu adalah sunscreen yang emang lebih efektif untuk menangkal sinar UVA dan UVB, tapi teksturnya nggak ringan atau terkadang terkesan berat waktu dipakai atau diaplikasikan di wajah. Sedangkan kebalikannya untuk chemical sendiri, chemical sunscreen itu teksturnya ringan, enak gitu kalau dipakai ringan, tapi kurang efektif kalau dipakai di wajah gitu. Nah, terus apa itu hybrid? Hybrid itu adalah gabungan keduanya, yaitu yang ada di Kalisa Skincare ini, yang Essential Brightening UV Skin Oasis. Hybrid ini punya keunggulan di mana dia itu punya fungsi seperti physical sunscreen yang efektif menangkal sinar UV, tapi punya tekstur yang ringan seperti chemical sunscreen. Jadi dua keunggulan digabung jadi satu, yang jadinya ada di hybrid sunscreen ini di Kalisa. Dan selain itu juga dia itu nggak meninggalkan white cast atau lapisan putih pada kulit. Jadi dia itu hybrid itu adalah gabungan antara physical dan chemical. Tapi ini adalah yang bagusnya ya. Kalisa ini memberikan perlindungan UV yang maksimal bagi kulit, nggak meninggalkan white cast, dan dia ada SPF 50 PA++. Plus untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Dan produk ini juga waktu kita udah cek, dia itu wudhu friendly ya, karena mudah dibilasnya. Jadi yang penasaran sama produk Kalisa Skincare ini, yaitu yang Essential Brightening UV Skin Oasis, kita langsung aja review. Yang pertama kita mau review dulu dari sisi packaging luarnya. Dari packaging luarnya dia itu pakai plastik gini ya, dilapisin plastik seperti ini yang emang kita harus buka dulu untuk bisa nge-review produk di dalamnya. Nah, dari sini kita bisa lihat udah jelas banget, udah ada nama brandnya, udah ada nama produknya secara BPOM ya kita ngelihatnya. Di sini juga ditulis SPF 50 PA++, plusnya ada 3 ya. Dan SPF 50 PA++ ini nggak bisa sembarangan didapat sama produk skincare atau kosmetik manapun, nggak bisa sembarangan. Dia itu harus dites dulu, diuji lab dulu ya. Uji lab sekarang ini yang saya tahu itu uji lab ini harus di luar negeri dan ngabisin budget puluhan juta cuma buat dapetin klaim SPF 50 PA++, yang mastiin kalau produk ini bener-bener ada SPF 50-nya. Terus di sini kita bisa cek lagi, kelihatan ada klaim-klaimnya, yaitu Insta Glow Up. Yang kelihatannya tuh yang mau di highlight tuh waktu pakai bisa lebih cepat mencerahkan. Mungkin bahasa lainnya adalah tone up ya. Terus dia bikin lagi non-sticky formula, karena kebanyakan SPF 50 sunscreen itu lengket kalau dipakai gitu. Tapi dia udah ngeklaim kalau dia tuh non-sticky, nggak lengket waktu dipakai. Terus dia juga ngeklaim kalau long lasting sunscreen. Jadi long lasting ini jangka waktunya panjang gitu ya.
Terus di sini juga dia ada logo halalnya MUI, yang ini juga nggak bisa sembarangan main ditaro-taro doang. Jadi emang bener-bener udah didaftarin ke departemen MUI-nya. Dan di bagian belakangnya juga kita bisa cek sendiri, udah lengkap semuanya ya. Udah ada kandungannya, udah ada manfaatnya, udah ada cara pakainya. Semua juga sesuai BPOM, semua juga pakai bahasa Indonesia yang bisa dimengerti oleh orang Indonesia. Ada pabrik yang buatnya, ada barcode-nya, ada nomor BPOM-nya. Jadi produk ini udah bener-bener terstandarisasi oleh BPOM. Serta ada juga batch number dan expired date-nya yang emang diharusin. Semua pabrik harus ngeluarin batch number dan expired date untuk bisa tracking ya. Dan untuk mempermudah customer juga untuk tahu kapan produk ini expired-nya. Kayak gitu aja, dan dilengkapi lagi nih sama hotline. Ini juga jarang nih kalau brand-brand owner juga boleh nih kalau mau masukin hotline customer care atau hotline untuk di telepon gitu ya, yang nomor-nomor penting terutama di customer care itu boleh dicantumin juga, karena ini udah cukup bagus. Ini improvement, nggak diharusin BPOM tapi ini improvement. Oke, kita langsung aja lihat dari packaging dalamnya. Oke, setelah kita buka ya, udah kita buka packaging luarnya. Nah, waktu kita lihat packaging dalamnya, dia menggunakan tube dengan netonya itu 40 gram. Dan di sini juga sesuai aturan BPOM memang udah harus ditulis expired date-nya kapan, dan dia udah ketulis juga di bagian atas untuk expired date-nya kapan. Ya, jadi kalau secara packaging dalam pun dengan tube ini bagus karena gampang dibawa-bawa, gampang dipakai, dan nggak gampang tumpah juga. Jadi ini sebuah pilihan yang bagus lah untuk menggunakan tube. Secara harga dari kemasan primer ini juga cukup oke, cukup murah. Terus tube-nya ini kalau untuk brand-brand owner bisa dicek ya. Kadang-kadang tuh waktu kita mau buat produk kosmetik atau skincare, kita mau pakai tube, itu gampang rusak stikernya. Jadi stikernya tuh gampang copot. Jadi kalau kita stikerin sendiri secara manual, kalau nggak nyuruh pabrik, tapi pabriknya ngerjain secara manual, itu gampang copot stikernya. Jadi gampang berkerut, gampang copot. Tapi kalau kita lihat produk-produk yang ada di Indomaret, contohnya, itu semuanya rata-rata tuh bagus tube-nya. Itu diapain? Itu stikernya ada treatment khusus dengan teknologi khusus, yang dimana stikernya tuh kayak di press. Jadi kesan-kesannya mirip-mirip di printing. Ya, jadi ini penting nih. Jauh lebih bagus pakai standar seperti itu dibanding dengan di stikerin satu-satu secara manual, karena itu bakal bikin stikernya tuh jelek kualitasnya. Oke, gitu aja sekedar info untuk brand-brand owner yang pakai packaging dengan tube. Oke, dari sisi harga untuk produk Kalisa Skincare ini yang Essential Brightening UV Skin Oasis, kita dapatnya itu untuk 40 gram harganya 46.100. Di sini kita mau lihat lagi nih kandungan dan manfaatnya gimana sih. Di dalam produk ini itu ada EHMC, Ethyl Hexyl Mitrosyl Cinnamate, yang itu tujuannya menjaga kulit dari sinar UVB. Terus ada MBBT yang menjaga kulit dari sinar UVA dan UVB. Dietilamino hidroksil benzoyl heksil benzoat itu menjaga kulit dari sinar UVA. Bisetil heksil oksilpenol metoksilpenyl triazin yang menjaga kulit dari UVA. Terus ada water lily extract yang menjaga kelembapan kulit. Emang rada susah ini dibacanya, ini bahasa-bahasa kimia ini. Tapi overall dari segala macam bahan-bahan yang ada di dalamnya, manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Ya, jadi kita udah bahas tadi ada beberapa bahan yang untuk UVA, beberapa bahan untuk UVB. Ya, jadi ini emang diformulasiin untuk menjaga sinar UVA dan UVB. Terus dia juga untuk membantu melembabkan kulit, mencerahkan kulit, seperti yang ditulis di klaim depannya itu Insta Glow Up. Bisa tone up kulit, memberi efek glowing, sama mengontrol minyak di kulit dan meratakan warna kulit. Cara kerja dari produk ini itu seperti apa? Jadi setelah kita aplikasikan dengan cara pakai yang tertera di kemasan produk ini, jadi di kemasan luarnya udah tertera cara pakainya ya. Cara pakainya itu digunain setiap hari pada akhir perawatan kulit. Gunain 15-30 menit sebelum terpapar matahari. Itu kan cara pakainya. Nah, sebenarnya produk ini bekerja di kulit kita tuh gimana gitu. Jadi bahan-bahan yang terdapat di dalamnya, waktu kita udah pakai itu akan meresap ke kulit kita sesuai manfaatnya masing-masing. Produk ini menyerap dengan cepat dan terasa ringan di kulit, sehingga nyaman digunain. Jadi
Selain itu juga produk ini aman digunakan di kulit sensitif ya. Aman digunakan di kulit sensitif dan tidak meninggalkan white cast. Hasil akhirnya dari pemakaian Hydrate Sunscreen ini membuat kulit sedikit lebih cerah ya, dan seperti klaimnya yaitu tone up dan nggak bikin wajah too oily atau terlalu berminyak. Nah, kita langsung tes aja di teksturnya. Tekstur produk ini sebelum diaplikasikan tuh gimana, kita tes. Secara tekstur, kita udah tes, emang benar ya sesuai yang tadi kita bahas juga. Secara tekstur dia itu melembabkan, dan emang bikin lebih cerah. Kalau diperbandingin emang lebih cerah, ya. Jadi emang dia bikin mencerahkan juga, terus dia juga emang bener cepat meresap dan nggak terlalu lengket juga ya. Karena biasanya yang tadi saya bilang sunscreen SPF 50 harusnya lengket, gitu. Karena dia itu oil base, banyak mengandung minyak. Tapi ini nggak lengket ya, jadi emang sesuai sama klaimnya yang non sticky formula. Nah, kesimpulannya kita udah cek, kita udah tes, kita udah lihat dari kemasan luar dalam semuanya, kita udah review dari sisi produknya. Kita bisa bilang Kalisa Sunscreen ini emang terbukti ya sesuai sama klaimnya. Produk ini bisa melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB secara efektif dan nggak meninggalkan white cast. Selain itu produk ini juga udah halal ya, halal dan mudah dibilas, mudah diaplikasikan juga, dan nggak lengket. Itu juga penting tuh, karena banyakkan produk sunscreen SPF 50 itu lengket. Dia ini salah satu keunggulannya itu. Jadi intinya sih belilah produk yang sesuai dengan kebutuhan kamu. SPF 50 atau 30 itu masih oke, bedanya tuh sedikit gitu. Jadi bedanya seperti ini, kita bahas sedikit. Untuk yang SPF 30 itu bisa ngeblok, sesuai jurnal yang saya baca, itu 97% UVA dan UVB. Kalau yang SPF 50 itu 98%. Jadi secara presentase cuma beda 1%, 30 dan 50. Jadi sebenarnya 30 itu masih bagus banget gitu. Sama kita juga bisa lihat lagi dari sisi lamanya waktu, simple cara ngitungnya adalah dikali 10 menit. Kalau dia 30 berarti SPF 30 adalah 30-nya diambil dikali 10 menit, yaitu 300 menit. Ya, dia itu bisa melindungi kulit kita selama 300 menit, atau itu adalah 5 jam ya. Sedangkan yang 50 kali 10, yaitu 500 menit. Ya, atau bisa bilang 8 jam. Jadi cuma itu doang bedanya, pakailah yang sesuai kebutuhan kamu, 30 dan 50 sama-sama bagusnya. Terus, jadi produk Kalisa ini Essential Brightening UV Skin Oasis, rekomen atau enggak? Jawabannya rekomen, jadi produk ini bisa jadi salah satu alternatif untuk kita pakai sebagai sunscreen kita sehari-hari gitu. Jadi itu aja review sunscreen dari Kalisa Skincare. Untuk kamu yang ingin request video atau mau kita review produk apa, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Produk-produk itu bisa beragam, semua yang berhubungan dengan skincare, kosmetik, ataupun selain skincare kosmetik, tentang bisnisnya yang akan kita bahas dari sudut pabrik kosmetik. Gitu aja, see you on the next video, bye-bye. Untuk beauty planner yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis kecantikan, serta membutuhkan bimbingan dan pelatihan untuk menjalankan bisnis kamu, silakan konsultasikan ke RM Management melalui Instagram @RafaelMichaels untuk solusi bisnis kecantikan kamu. Together we grow. Dan untuk beauty planner yang ingin membuat produk skincare dan kosmetik dengan brand kalian sendiri, atau untuk kalian yang udah punya brand dan ingin mengembangkan lagi SKU produknya, silakan langsung konsultasikan ke tim MPM Beauty dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya.